Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, barang siapa menyerahkan dirinya dipimpin oleh Allah, maka dia akan selamat. Sebab Allah, Raja Surgawi, memimpin umat manusia menuju keselamatan. Jalannya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Namun sebaliknya, barang siapa membiarkan dirinya dipimpin oleh dosa, maka dia tidak akan selamat. Dia akan jatuh dalam kebinasaan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injilnya, bahwa kerajaan surga dirongrong dan yang merongrongnya mencoba menguasainya. Kepemimpinan Allah dirongrong oleh dosa. Umat manusia berpaling dari Allah tetapi mengikuti bujukan dan iming-iming dari dosa. Dosa merongrong terus-menerus, membujuk manusia, menggeret hati manusia untuk berpaling dari Allah yang memimpinnya. Sehingga semakin lama dosa itu semakin besar seperti bola salju. Maka tiada cara lain akhirnya kemurnian jiwa manusia yang tercemar oleh dosa itu, Tuhan harus turun tangan. Allah tidak ingin manusia semakin terjebak di dalam dosa. Kemurnian jiwanya begitu penting, maka Allah mencoba untuk merestorasi jiwa-jiwa manusia yang terjebak di dalam dosa itu. Maka Tuhan mengirimkan para nabinya. Ketika banyak manusia yang mulai berpaling dari Tuhan, mengikuti bujukan dosa, maka Allah mengirimkan para nabinya agar manusia tidak jauh tersesat lagi. Untuk itu Allah mengirimkan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus untuk mengarahkan kembali hati manusia kepada Allah yang Maha Kuasa. Nabi Elia memiliki kemiripan dengan Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu mengapa Yohanes Pembaptis disebut sebagai Elia yang akan datang itu? Sebab Yohanes Pembaptis juga memiliki kesamaan dengan Nabi Elia, di mana memakai jubah kulit binatang dan memakai ikat pinggang. Juga sama seperti Elia, Yohanes Pembaptis tinggal di gua-gua di padang gurun. Dan bertujuan sama, mengarahkan kembali hati manusia kepada Allah. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada para nabinya untuk mengarahkan kembali hati manusia kepada Allah, agar pemulihan jiwa yang murni dari manusia dapat terlaksana melalui kedatangan Tuhan kelak, di mana Tuhan akan ikut
memerangi dosa-dosa yang mau menjajah umat manusia. Kedatangan Tuhan dalam merestorasi jiwa manusia adalah kedatangannya untuk membebaskan manusia dari penjajahan dan perbudakan, tetapi bukan secara politis, melainkan secara spiritual, yaitu membebaskan manusia dari penjajahan dan perbudakan dosa. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan salib. Itulah yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memperlihatkan cintanya, sehingga ketika dosa dikalahkan oleh kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus tersebut, maka nyatalah orang melihat cintanya yang besar itu dan akhirnya kembali kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dengan demikian, akhirnya ketika melihat kembali Tuhan yang ikut campur tangan, bekerja, mengalahkan dosa, memperlihatkan cintanya, membebaskan manusia dari belenggu dosa, manusia itu akhirnya kembali meminta untuk Allah memimpin hidup mereka lagi, sehingga mereka pun berada di dalam jalur yang tetap, yakni jalur keselamatan.